Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, gambarnya jelas. Dan ADP beneran buruk. ADP-nya benar-benar buruk ya. 330 aja, 330.000. Saya tadi mikirnya, malam juga Pak, suara saya jelas, gambarnya jelas Pak. Sip. Wah, goldnya balik ya. Udah sampai R3. Buset. Balik naik lagi ya. Jadi kalau apa? Oh, kemarinnya kita belajar apa? Belajar pola candle itu ya, karakter candle itu. Cuma masuknya subuh-subuh nanti nih. Closing candle soalnya. Sambil kita nunggu yang lain. Malam ini temanya itu tentang moving average. Tapi saya tadi kebacanya 212 loh Pak. Saya 312. Kalau di ini kalau lihat yang apa namanya itu rahasia moving average. Sebenarnya nggak ada rahasia sih. Jadi data Amerika benar-benar buruk nih ya. Terbang Pak. Data Amerikanya buruk Pak. Kita tunggu dulu. Mungkin 19.30 deh. Ya di D1 bentar Pak ya. Saya buang itu dulu. Saya buang indikatornya. Ini apa ya? 1807 ya. Ya kalau di Delhi kan kita lihat kan kayak gini ya. Di Delhi itu katanya malah kayak saya rasa 35 masalah. Nah ini 34 ya. Terus sempat di sini dia. Di sini kayaknya. 1820 sekarang 1820 udah breakout. Belum breakout sih, belum pasti breakout gitu. Karena kan ini kan masih sampai closingnya ya. Sampai nanti subuh. Saya dia begini ya. Cuma hari ini tadi dipicu oleh ADP, dari ADP-nya buruk gitu Amerika. ADP cuma 300. Betul, Pak.
Ini kan dipicu oleh ADP ya Pak ya. ADP tadi buruk nih 330.000 aja. Prediksinya kan 695. Kayaknya kita udah diskusi kemarin ya. Saya buka itu dulu. Kemarin kan di apa ngelihat ISM-nya gitu, ISM-nya udah masih di fase ekspansi sih, tapi dia mulai tertahan, artinya tidak lebih tinggi lagi daripada bulan sebelumnya. Nah, ekspektasi sebenarnya udah ekspektasi kalau menurut saya udah diduga lah ya. Jadi kalau saya tuh kan lihatnya dari mana bisnis ini deh, susah banget US, ISM. Hmm. Jadi kan udah mulai membelok deh ya. Kan dia udah berhenti berhenti naik gitu ya. Jadi dari yang sejak fase pandemi, setelah pandemi belum setelah ya, kita sekarang masih di fase itu ya, naik. Nah, kemudian dia udah nggak ekspansi lagi. Nah, ini kalau kemudian saya bandingkan dengan ini, dengan ADP ini, nah dengan ADP-nya, nah dia lemah sekarang, dia ngikut ya, ini kan turun juga, jadi ya itulah. Dan kalau ADP-nya lemah gitu ya, payroll bisa jadi lemah besok, Jumat, bukan besok ya, Jumat. Dan kita trading bareng lagi sana tuh. Kan ya, ISM-nya turun ya, maka ya ADP juga sama ngikut. Kalau ISM kan tentang bisnisnya, bisnis mulai loyo ya, loyo kembali, sepi kembali ya. Kalau bisnis sepi ya, dia kan udah mulai turun tuh. Maka kan ADP yang jumlah tenaga kerja baru ya, rekrut ini ya tidak butuh tenaga kerja baru gitu ya, rekrutan turun. Hmm? Turun. Nah, kalau itu juga nanti dampaknya sama nanti. Maka saya rasa sih ya, saya nebak deh gitu. Tebakan nih ya Pak ya. Yang payroll juga rendah. Nah, kalau kalau tenaga kerja, dia tuh ngeliatnya gitu kan, ADP dengan payroll tentang tenaga kerja baru. Kalau tenaga kerja barunya sedikit ya nggak banyak orang berduit, nggak banyak belanja, inflasi turun. Kalau inflasi turun benar-benar nggak perlu tapering, goldnya naik deh Pak. Kan kalau terjadi tapering, goldnya turun. Ini tidak ada potensi tidak terjadi tapering, jadi dia naik dia. Oke. Saya boleh lah ya kita mulai ya. Kelas apa belajar kita malam ini belajar dulu, tapi nanti tetap dong ya kalau apa nyari gitu tetap jalan ya. Forex factory. Ada data lagi sih, kayak sepertinya nggak ada data lagi. Bukan? Belum nanti. Baru 10. Baru 10 belum. Kalau kita data nih, tunggu 2 menit. Oke Pak. Kenapa tunggu 2 menit Pak? Bentar Pak, bentar Pak. 21. Oh ISM 24,5, 24,5, 21. Banyak, ada 2 data lagi ya. Tapi kalau sektor services sih sebenarnya nggak terlalu ya, nggak terlalu gimana. Ini malam ini temanya tentang moving average. Kalau kalau kemarin saya bikinnya agak ya, ini saya mulai dari sini ya. Yang pertama malamnya adalah di webinarnya disponsori oleh GK ya, GK Invest cabang Pontianak. Ini adalah tentang GK, dan yang terpenting adalah bagian rekening terpisahnya. Jadi
kalau Anda sebagai nasabah BJK pastikan melakukan transfernya hanya ke rekening terpisah di GK yang ada di BCA dan di Bank Mandiri, IDR dan BSD. Terus ini adalah daftar yang media sosial yang dimiliki oleh GK Invest, dari Facebooknya, IG, YouTube, ada Telegramnya, kemudian ada Twitter dan situs webnya sendiri. Dan kemudian saya belum memperbarui nama wakil piala di sini, ada tambahan dari Pontianak ya. belum saya tambahin. Nanti kata ini daftar wakil piala ini sebagian besar sih kalau yang Pontianak biasanya pas di bagian buka akun baru biasanya ketemu nama ini Pak Yulius Soli. Nanti mungkin ke depan ketemunya dengan yang wakil piala dari Pontianak. Oke. Next. Moving average nih Pak. Ini kalau boleh bilang ya, dia ini seakan-akan gitu itu akar dari atau dasar dari banyak indikator lain. Jadi dia juga indikator dan dia termasuk indikator tren. Artinya indikator yang membantu, yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memandang sebuah tren atau potensi tren. Jadi kalau ini saya ngambil terjemahan kasarnya yang dari investor investing.com gitu. Dia adalah indikator yang menghitung rata-rata perubahan harga pada kurun waktu tertentu gitu ya. Nah, kita bisa ngambil dia, kita bisa meletakkannya itu di yang kalau di MetaTrader Bapak bisa yang PC ya. Saya belum nggak masukin yang dari kalau yang mobile tinggal pencet yang pencet di chartnya dulu, klik di touch sekali, ntar muncul yang lingkaran itu, kemudian tinggal pilih yang F ya, kemudian pilih ke bagian trend, indikator yang trend. Dan di situ Bapak-Bapak bisa dapat itu moving average. Jadi ada pilihannya untuk memasukkan parameternya period 10, terserah itu periodnya nanti masing-masing. Saya suka menyebut ini butuh, kalau pakai moving indikator itu kita nanti seakan-akan kayak koki gitu ya. Menteganya berapa gram gitu, berapa sendok gitu ya, terus dan seterusnya gitu. Ini kalau mau meracik moving average itu kira-kira kayak gitu. Kemudian metodenya ada metode simple, eksponensial, smoothed, dan linear weighted ya. Kemudian di bawahnya udah bisa apply to close atau nah. Apa sih maksudnya simple dan segala macam gitu. Gimana sih menghitung moving average gitu ya. Saya pakai rumus yang simple dulu deh. Hanya yang simple aja yang malam ini saya jelaskan. Karena kalau yang eksponensial mungkin nanti lebih gampangnya Bapak tinggal Google rumus hitung moving average yang eksponensial, ada smoothed dan linear weighted itu nanti ya saya nggak punya gelar sarjana matematika gitu ya. Rumusnya tuh buat saya tuh termasuk jelimet gitu. Jadi saya jelasin yang simple aja. Misalkan ya kita menggunakan moving biasanya disikat ini moving average. Misalkan kita menggunakan moving average 5. Yang populer ini salah satu moving average yang paling populer digunakan. Maka kemudian metode yang simple dan kita apply-nya terhadap harga close. Ini artinya nanti kita akan pakai harga close candle yang terdekat dengan candle running sekarang ditambah dengan sebelumnya, ditambah lagi dengan close sebelumnya lagi. Jadi dia melibatkan harga close 5 candle sebelum candle yang lagi running. Mestinya saya pakai MA2 aja, nggak banyak-banyak ngetiknya. Close 5. Kemudian panjang ini. Dijumlahkan dan kemudian dibagi, hasilnya dibagi 5. Gitu aja sebenarnya dia, simple gitu ya. Nah, shift yang bagian shift ini, ini adalah bentuk peletakannya. Dia diletakkan di mana? Kalau Bapak menggunakan 0, maka dia letakkan persis di candle yang lagi running. Dia letakkan candle yang lagi running. Kalau Bapak menggunakan tanda minus, maka Bapak letakkan sebelum candle running. Jadi kalau misalnya Bapak letakkan -1 itu berarti dia di candle 1 candle setelah sebelum candle running. 2 dan seterusnya. Kalau Bapak letakkan 10 ntar jadi lebih mundur lagi. Kalau Bapak pakai shift, misalkan shift 1, dia akan diletakkan di depan
satu candle di depan candle yang lagi running. Nah, ini mungkin nanti akan Bapak kalau mau lihat tuh Bapak bisa lihat nanti di indikator lain yang namanya itu Ichimoku. Ichimoku itu sebenarnya semuanya moving average semua. Semuanya moving average. Terus juga ada kayak Bollinger itu juga moving average, pecahan dari moving average. MACD apalagi moving average, convergent, divergent. Terus stokastik juga sebenarnya dasarnya moving average. Cuma ada paduan rumus statistik, jadi agak beda. Kita cobakan gitu ya. Sini saya biar sekalian bisa dipakai ya. Time frame nih biasanya pertanyaan, kalau pakai indikator pasti pertanyaannya begitu. Time frame mana yang cocok gitu ya. Nah, ini kembali ke pengamatan masing-masing ya. Jadi kalau boleh bilang tuh ya, saya suka pakai kalimat gini nih. Belajar yang baik tuh. Itu adalah pengamat yang baik. Tapi kadang-kadang kita itu suka malas ya. Jadi mau langsung detil. Apa aja yang diamati, Pak? Ya apa aja yang bisa diamati gitu. Terserah deh. Lalu kadang-kadang kita nggak mampu soalnya. Kayak gini nih kita, seperti misalkan di gold misalkan. Di gold ya nih. Kelihatan nih dia bertahan di sini. Dia bertahan di level ini nih. Beranikah kita buy? Enggak. Kebanyakan enggak gitu. malah malah pas di areal sini pengen nge-sell rasanya gitu kan. Ya kira-kira gitu ya Pak ya, bukan artinya sistemnya juga buruk enggak ya. Nanti kembali ke masing-masing trader nih. Nah, saya hapus dulu ini semua. Nah, kita masukkan satu moving average dulu. Saya pakai moving average yang agak angkanya tuh paling populer. Saya letakkan 50 ya. Kenapa 50? 50 adalah salah satu dari dua golden ratio dari Fibonacci. Saya pakai yang 50. Diskon kan 50 paling banyak ya Pak ya. Diskon 50. Jadi saya pakai yang ini. Ini mesti tutup aja deh. Teori sederhananya adalah sepanjang harga berada di bawah moving average, maka dia trennya masih down. Di atas moving average, dia trend up. Itu simpelnya ya. Nah, simpelnya begitu ya, simpelnya ya. Simpelnya sepanjang harga berada di bawah, oh saya mesti jelaskan ini nih, bentar. Yang shift tadi ya, kita ambil yang propertiesnya 50. Saya letakkan dia 5 candle ke depan. Jadi saya letakkan 5. Dia akan maju ke depan. Tuh, dia maju. Mungkin kalau biar lebih jelas mungkin saya letakkan lebih jauh lagi ya. 10 deh. Nah, dia akan tergeser terus ke depan. Kalau saya mau letakkan ke belakang, kalau mungkin bisa pakai tanda minus gitu. Nah, yang geser begitu. Jadi itu shiftnya kayak gitu. Saya kemudian pakai yang ya tepat aja lah di apa di nol aja lah ya. Nol. Saya di nol satu sini. Jadi teorinya gitu, sepanjang harga berada di bawah moving, ini kayak gini ya. Nah, ini lagi trend down. Ini trend up. Ini trend up dia. Yang gimana kalau dia lagi tepat berada di sini? Hapus dulu. Kita zoom ya biar kelihatan. Gimana kalau dia posisinya di sini?
no action. Karena apa? Trennya nggak jelas. Dia masih bolak-balik mondar-mandir di kisaran itu ya, maksudnya di entah belum jelas arahnya. Kapan kita entry-nya? Breakout. Breakout tuh biar satu pikiran gitu ya Pak ya. Ini misalkan garis ya Pak. Entah support atau resisten. Support ya. Breakout tuh dia mesti begini. Ini candle bearish ya Pak ya. Dia mesti begini. Dan kalau dia itu ada resisten, breakout itu adalah bila kita dapati kondisinya seperti ini. Nah, untuk memastikan ini, apa yang membedakan antara ini dan ini? Untuk memastikannya, letaknya ada satu nih. Letaknya di closing ini. Kenapa di closingnya? Karena bisa saja ya terjadi ya. Ternyata si dia closingnya kemudian begini. Dan itu dia begini. Nah ini nggak breakout. Jadi nggak berhasil breakout, dia balik lagi gitu Pak, balik lagi. Nggak jadi breakout dia. Jadi mana yang breakout? Di sini. Cari contoh yang berhasil. Sini yang paling jelas, gampang banget aja. Breakout dia, buy kita di sini. Ini juga breakout, tapi dia balik lagi. Ini sekarang kenceng banget dia breakoutnya. Tapi H4 ini apa yang H4. Saya pindah ke timer pendek tuh. Kalau pakai timer pendek ya, kalau bikin trading bareng kan, kalau timer panjangan kan ngobrol. Misalkan saya pakai 4 jam ya, kita bakal 4 jam tapi nggak ngetik gitu kan. Jadi mending pakai timer pendek ya. Nah, banyak ya yang kemudian merasa gitu ya Pak ya. Kalau cuma satu begini aja, saya ragu gitu, terutama kalau dia seperti tadi ini. Seperti yang di mana tadi? Saya pindah nih. Banyak yang ragu nih. Saya buktikan. Misalkan dia jadi yang ini. Kan dia breakout ya. Nggak optimis gitu ya. Nggak terlalu optimis untuk ambil posisi. Karena cuma satu. Terlalu simple kayaknya. Jadi kemudian banyak yang menggabungkan beberapa moving average. Beberapa moving average. Misalkan aja saya dari 50 saya pakai yang satu lagi moving average juga. Pakai yang agak jauh. Kalau satu udah dekat, satunya masih jauh karena kalau dekat lagi ya ngapain gitu ya. Yang jauh benar-benar deh ya. Nggak tahu ini bagus atau enggak, saya nggak tahu ya Pak ya. Ini kepikiran aja angkanya. Nah, ini rapat begini dia. Ini biasanya kemudian gampangnya gitu ya Pak ya. Gampangnya tuh biasanya mencari itu crossing ini, crossing movingnya. Ini nggak jadi crossing, berarti masih turun nih, belum crossing nih. Ini kalau merapat begini tidur aja, kita nggak usah masuk. belum ada closing. Tapi lagi-lagi pertanyaan time frame jadi penentu kadang-kadang. Jadi kalau di H4 memang kelihatannya dia belum closing, tapi bisa jadi di H1-nya ada. Jadi buy-nya udah dari sini ya. Dan sekarang sebenarnya masih buy, dari kemarin juga asumsinya masih buy. Ini ada cukupkah dua aja? Ada yang bilang nggak cukup, ada dia tambahin lagi. Ya kadang-kadang gitu ya, nggak kapan sih kita ngerasa cukup kan? Kita tambahin lagi, misalkan saya tambahin yang tambah dekat dengan harganya.
Ini tambah nempel ke ini nih. Nempel ke apa warnanya pakai yang ini aja lah. Oh, salah. Kalau warna itu jadi nggak jelas. Dia harus warnanya. Jadi ini benar-benar nunggu ya, nunggu benar-benar closing ketiganya gitu baru kemudian bisa ambil posisi. Ini sebenarnya agak lama dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Pak, silahkan. Sebelum saya masuk ke materi yang lain. Oke, pertanyaan. Efek ADP jangka panjang. Berarti Black Hole itu candle terpotong oleh gen body candle-nya Pak ya, body candle-nya bukan terpotong ya, memotong. Si body candle-nya memotong garis eta. Efek ADP jangka panjang. Mungkin kita bilang sih sampai bulan depan itu Pak, ini apa inflasi Amerika kemungkinan besar masih rendah. Kembali rendah. Kembali rendah. Jadi nggak 5% lagi. Mungkin nanti kita datanya tuh minggu depan inflasi Amerika turun. Kalau inflasi Amerika turun berarti the Fed tuh nggak perlu pusing karena kan ya nggak perlu tapering dia. Kalau perlu tapering, goldnya terbang Pak. Nebaknya begitu Kak. Waduh baterai. Oke. Yuk. Cepet baterainya. MA berapapun ya Pak, time frame berapapun. Iya Pak. Kalau itu Pak, apa ya, masing-masing orang tuh punya racikan sendiri gitu Pak. Tergantung Bapak nanti. Bapak meraciknya tuh kayak gimana gitu. Dulu saya pakai, dulu saya pernah pakai yang uh, kok ini kan semuanya simpel ya Pak ya. Apa sih bedanya simpel dengan yang lain, coba ya kita satukan si si moving average. Kembali ke moving average yang 50. Ini yang warna biru ya. Ini yang simple. Nah, satu lagi kita masukkan yang metodenya tuh eksponensial, rumusnya beda. Hanya saya menjelaskan rumusnya itu tadi saya baca, saya melatih untuk menjelaskan ini rumit . Jadi saya jelaskan yang simple. Nggak kelihatan warnanya. Warnanya saya kasih merah. Belum lagi kalau Bapak masukkan yang lain. Sama juga, tapi ini kita masukkan yang smooth. Warnanya saya kasih perbedaan lekukannya ya Pak ya.
Yang simpel itu dia ya secara garis besar begitulah ya. Sementara ya yang di apa di eksponensial mulai tambah mengikuti lekukan ini dan ini semakin mendekati. Kembali mana yang paling bagus ya? Ya kembali pengamatan lagi, butuh pengamatan. Semuanya butuh pengamatan nih, Pak. Pokoknya ada juga tuh yang apa sih metode apa strateginya tuh kayak kayak pelangi gitu ya, itu melibatkan sampai berapa puluh moving average itu dimasukin gitu ya. Rumit itu. Dan kita pernah bahas tahun kemarin ini. Itu itu gini Pak, itu bayangan kita gitu ya Pak. Siapa tahu gitu ya. Kadang kita kan ada yang pengen itu indikator ini kan bisa kita pecah dalam indikator itu maunya kita itu ya memberikan pandangan ke depan gitu ya. Pandangan ke depan atau istilahnya itu leading nih, leading indikator. Leading. Leading indikator. Jadi dia ngasih pandangan ke depan. Tapi sebenarnya agak susah bikin indikator yang leading gitu ya. Jadi dia misalkan mengarahkan memberi kemungkinan oke ke depan itu berapa waktu ke depan harga akan naik gitu. Maunya kita kan begitu kan. Dapat baca indikator ada satu kondisi. Oh, ini berarti nanti ke depan dia mau naik. Baca indikator lagi, oh nanti dia mau turun. Kita maunya kan begitu. Tapi ini problemnya, Pak. Problemnya indikator itu pakai rumus. Indikator itu pakai rumus seperti tadi juga waktu kita pakai MA5 itu adalah sama dengan close 1 harga ya. Harga close 1 nih. Jadi dia butuh harga gitu. Dia butuh harga. Kalau gitu dengan harga yang juga terus bergerak turun, jadi indikator itu boleh bilang saya cenderung bilang indikator itu nggak ada yang leading. Dan indikator ya akan cenderung apa sih? Repainting gitu ya. Berubah-ubah gitu. Jadi ada yang kadang-kadang mungkin tergambar di H1 memberi visualisasi kalau lagi naik, pas kita pindah time frame dia berubah sinyalnya gitu. Nah, memang kemudian ada yang beberapa mahasiswa di Jepang, di matematika Jepang membuat itu. Jadi gimana kalau kita majukan sehingga seakan-akan gitu ya, kalau satu nggak kelihatan, dia butuh setumpuk gitu, seakan-akan itu semacam resisten ke depan gitu. Ada Pak, namanya Ichimoku Pak. Itu juga bagian dari moving average. Kalau kita masukkan indikator custom, Ichimoku. Ya, lepas. Custom, dia custom ini. Ya, ribet banget sih. Mana? Sejauh pula Ichimoku. Nah, ini dia Ichimoku. Ichimoku Tenke. Tenkan Sen. Nah, ini 9, 26, dan 52 ini moving average, moving yang 9, 26, dan 52. Nah, inilah moving average yang dia majukan ya. Jadi kalau Bapak lihat di mungkin nanti ada kita bahas tentang Ichimoku ada. Ini moving average. Cuma garis tengahnya ini di tengah-tengah ini diwarnain. Jadi sebenarnya kan dua ini aja nih. Nah, ini kan ada dua moving average ini. Kemudian rongga ininya diwarnain. Jadilah awannya ya. Nah, ini apa nih? Ini line chart dari yang sini. Line chart itu kemudian digeser dia. Diletakkan 20 candle di belakang. Mau membandingkan harga running sekarang terhadap 20 candle sebelumnya. Nah, ini asumsi pergerakan harga ke depan gitu. Apa support resistance ke depan gitu. Kimoku, Pak. Ribet ya. Lagi di awan nih, nggak boleh trading. Kalau daily, Pak, kalau daily. Jadi nggak boleh tahan posisi.
Lagi silakan Pak. Jadi ada kemudian seperti misalkan kalau kita lihat Bollinger Band, ini juga bagian dari yang memanfaatkan teorinya moving average 20. Deviasinya standarnya nggak satu tapi dua. Ini udah saya modifikasi jadi dua ini standar deviasinya. Nah, ini moving average itu yang tengah ini moving average. Moving average eksponensial dia. Simple nggak usah, sorry. Kita masukkan aja. Benarkah itu moving average 20 simple? Dua 20 warnanya diubah. Simple atau simple kalau nggak salah saya. Nah, benar ini moving average 20 simple. Nah, kemudian dikasihkan diberi tambahan deviasi. Deviasi itu rumus statistik yang dimasukkan ditambah 2%, dikurangi 2%. Jadi deh begitu. Jadi Bollinger Band. Tengahnya ini moving average. Ada lagi jadi banyak sekali indikator lain gitu. Dasarnya sebenarnya moving average. Dasarnya moving average. Beda simple dan smoothie. Rumusnya Pak, rumus hitungnya Pak. Ada ditambahin komponen lain. Rumus hitungnya aja yang beda. Kalau coba kita lihat ini, kita masukkan dari visualisasinya deh. Ini yang simple. Terus kita masukkan yang smoothie. Bahkan yang smoothie kau ikut. Linear weighted. Merahnya. Smoothie ya, smoothie. Sorry. Beda di apa? Di rumus hitungnya, Pak. Rumusnya ada di investing.com tuh, Pak. Nih, Pak. Dia lebih turun ini kayaknya pas bagian ini ya. Lekukan ininya yang simple tuh lekukannya lebih tajam dibanding yang apa smooth ya. Ada lagi silakan Pak. Banyak ini kalau udah. Ada kemudian yang cukup terkenal tuh di Indonesia tuh ada dulu ya. Itu dia pakai dasarnya tuh BB dan MA. Ini terkenal nih yang pakai ini ada yang pelopornya tuh ID-nya tuh Kanggun, Mas. Bollinger Band dengan moving average. Tapi kemudian dia udah ini kan oke. BBMA-nya dimatiin dihapus dulu. Ada yang mau tanyakan sampai sini Pak? Silakan.
Saya sambil nunggu. Kita pindah ke time frame pendek ya. PMA-nya dihapus. Naik deh ya. 2, 3, 4. Pakai karena dia nggak naik ya. Dogen lagi turun ya. Nasdaq juga lagi menurun nih. Jadi itu sekilas mengenai moving average. Kalau dulu saya pakainya tuh EMA 5 dan EMA 50. Eksponensial 5 dan eksponensial 50. Lalu yang dicari itu mana? Saya masukkan yang 5 eksponensial. Ini dia pasti merapat persis di candle. Kemudian saya pakai di time frame-nya pakai 15 menit. Itu time frame favorit gitu, Pak. Karena kalau melihat jam itu kan jam manual tuh, Pak, bukan jam digital. Jam manual kan dipecah, dibagi dalam, selalu yang tampil kan 12, kemudian 3, 9 dan 6 ya. Jadi ada 4 itu, jadi memudahkan saya untuk jadi untuk menanya harga gitu. Dulu tuh kan nggak pakai chart ya. Jadi saya mesti ngeliat jam untuk kayak sekitar 15 menitan gitu, saya tanya harganya gimana gitu. 5, satunya lagi 50. Pemikiran gini, 5 itu 5 hari pasar, Pak. 50 angka Fibonacci itu tadi. Terus pilih eksponensial, biar kayaknya agak keren aja, Pak. Gitu aja sih. Nah, gini. Yang dicari crossingnya. Nah, yang bikin sebel biasanya itu adalah soal kesabaran menunggu crossingnya. Nah, kita entry-nya itu mesti di closing candle yang terjadi crossing itunya, movingnya. Jadi kalau movingnya nggak crossing, ini pengertian crossing kayak gini, Pak. Merah awalnya si biru di atas merah, kemudian merahnya jadi di atas biru. Nah, saya entry-nya di sini, di candle yang terjadi crossing. Dan dia tuh crossingnya tuh harus agak lebar gitu, jadi gini, Pak. Nggak bisa merubah warna ya. Oh, bisa. Jadi moving pertamanya misalnya begini, terus yang keduanya di gini dia mesti lebar. Kalau dia rapat gitu, dia crossingnya kemudian rapat gitu. Dia crossingnya rapat ya, maksudnya kecil begini gitu. Nah, kecil gini, itu nggak mau diambil, Pak. Kenapa? Karena biasanya nanti dia buka tutup begitu. Nggak jadi gitu, nggak jadi kayak nggak jadi crossing akhirnya. Kalau gini sekarang udah nggak ada ruang buat saya nih. Udah jauh gitu. Jadi kalau maksain, nah kalau kita kemudian ambil posisi buy gitu ya, buy di sini, pilihan stop loss-nya tuh ada di sini, di moving yang satunya. Berarti kan pendek nih ya, itu bagian yang mendebarkan gitu tuh. SL-nya pendek. Atau pakai shadow high low terdekat sebelumnya. Saya biasanya pakai M15. Ada juga yang mencobanya pakai H1 ya, silahkan. Itu tergantung pengamatan masing-masing. Nah, seperti ini nih. Ini kan antara crossing dan enggak gitu ya. Ya udah kita tunggu aja sampai crossingnya jadi 11. Nah, tadi akhirnya crossingnya di sini. Di mana. Ini candle yang ini. Akhirnya dia baru closing. Nah, kencang. Terus berkenalan dengan ya inilah ya problemnya gitu nih, kalau kita kemudian pakai indikator bukan buruk ya, Pak ya. Kita tuh ada aja perasaan kayaknya kok punya saya nih kayaknya
punya saya kok kayaknya simple banget gitu ya, kayaknya kok nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan punya teman-teman yang lain gitu Pak, pas lagi ketemu gitu ya. Nah itu juga buruknya saya dulu tuh, sering ketemu dengan yang lagi trading, ketemu terus lihat chartnya, wih chartnya keren loh, punya saya kok begini-gini aja gitu. Jadi kita uh, sering terpacu atau untuk kemudian menambahkan indikator, misalnya seperti ini saya tambahkan biar mirip kayak BBMA, saya tambahkan Bollinger. Nah, ini udah jadi rumit nih, masukin satu biar agak unik. Nah, kalau di Bollinger sekarang malah malah nggak boleh ngebuy, karena teorinya Bollinger mengatakan harga akan masuk kembali ke dalam Bollingernya. Nah, kalau gini udah rumit ya. Jadi uh, ada sih yang bilang itu sebaiknya ya, kalau kita mau bikin satu metode trading atau season trading, bagus itu tetap menggunakan ini uh, pola pikir, bukan pola pikir apa? Inilah gitu namanya KISS ya. Apa itu? Keep simple. Soalnya kalau nggak dibikin simple, you are stupid. Jadi stupid kita kalau nggak kita bikin simple. Jadi pakai ada tanda serunya sih Pak, tapi saya nggak mau tulis. Kan dengan dua tadi sebenarnya udah simple ya. Tapi ditambahin Bollinger, jadi kayak bodoh-bodoh juga akhirnya. Dan belum tentu juga profit. Jadi kemudian saya buang bulat. Bulat ini anggota FOMC yang pro tapering. Menurut dia tapering itu harus segera dilakukan menurut dia. Jadi kalau dia ngomong, goalnya terbang. 18.34, weh. Udah hampir tuh. Kencang ini. Oke. Mari kita siap-siap. Jadi ada lagi mau tanyakan tentang moving average, Pak? Atau ada Bapak sekarang lagi pengguna aktif moving average? Ini mungkin Bapak boleh bilang ya, ini teori saya kecil sekali tentang moving average. Moving average, bahkan pendapat pribadi saya, moving average ini adalah support resisten otomatis. Jadi kita nggak perlu pusing gitu gambar support resisten, pakai ini aja, ntar dia jadi kan. Ini seakan-akan kalau kita lihat yang ini. Nah ini apa ya? Ini kayak resisten kan? Karena dia turun, kesentuh dia turun lagi, kesentuh dia turun lagi. Nah, ini resisten dia. 15 menit, satu udah. Saya double. Wih, sayang nih saya nggak lihat ini loh. Ini keren nih. Cuma masuknya ketinggian. Baru masuk tapi masih profit ya. Double bottom. Oke, kita kembali ke yang bisa biasa aja lah. Kamu sini mau ada mau tanyakan Pak, silahkan. Sambil mari kita diskusi soal pasar deh. Ayo kita berusaha dapat duit ya. Hmm.
Iya. Udah sampai resisten 1 dia. Video selanjutnya nanti kita di Jumat tentang payroll. Nah, ini udah agak enak sebenarnya. Kita udah punya ISM dan ADP. Yang dua-duanya lagi menurun ya. ISM turun, ADP ngikut turun. Kalau gitu payrollnya turun atau enggak? Turun menurut saya. Kan ADP apa si ISM itu kan mengenai saya sebutnya gairah bisnis. Kalau bisnis sedang tidak berekspansi maka artinya cenderung tidak akan menimbulkan kebutuhan akan tenaga kerja baru. Nah, kalau tenaga kerja baru yang dibutuhkan tidak terlalu banyak ya payroll turun. Kalau benar-benar nggak banyak, lebih semakin rendah lagi, dari bulan ke bulan dia makin rendah kebutuhan tenaga kerja barunya, artinya inflasi Amerika kemungkinan besar menurun atau berhenti untuk tidak naik lagi dia. Kalau gitu Amerika atau The Fed udah nggak perlu lagi pusing-pusing dengan ini, dengan apa urusan tapering. Eh, ini kalau di atas malah bingung, saya bawain ini. Ini saya deposit lagi. Oke. Menit 59 kalau gini ya. Satu. Kelamaan 59 ya. Saya pindah ke 15 deh. Ini pakai kosong aja lah ya. Pivotnya saya buang tapi saya masih ingat di resisten 2, resisten 1 sorry. Support resistennya yang terdekat kayaknya di sini. Terus supportnya ada di sini. Euronya juga saya pindahkan ke timer 15 menit jadi saya bisa masuk menit 29 nanti. Oh ya. Ini saya skip aja lah udah jauh ini. Ada bagian yang nggak serunya ya. Bayarnya makin banyak. Berkurang nih. Bayarnya lagi berkurang ya, jadi nggak menarik. Mungkin pakai time frame yang lain. Tuh, udah mendekati resisten deh ya. Oke. Ini masih ini belum ya. Tapi ini serem ya, besar nih. Ini saya ke gold. Gold itu ada tahan yang dari kemarin itu agak seru kayaknya di sekitar sini. Ya 32 ya. Ya, agak seru di situ dia. Saya pindah ke mana? Aduh, kalau gini nggak berani ya. Kenapa nggak berani? Banyak ya, candle bullish-nya udah banyak ya. Biasanya sampai 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih bisa 2 candle lagi. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 8 ini, kemungkinan besar ada 8. Udah satu deh. Satu ini baru kandil ketiga. Nunggu breakout ya, nanggung soalnya kalau kita masuk nih, nanggung nunggu dia breakout. Kanada lagi santai nih. 18 menit 15. Nah, ini ada dia punya resisten di sini. Ini anak dilihat sebenarnya. Terus eh tapi biar 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 apa?
biar kena dengan materi malam ini, saya letakkan aja moving average yang 5 dan 50 ya. Yang dulu banget saya pakai. Ini 50-nya. Ini kemudian kita tambahkan lagi yang 5-nya. Bisa di semua time frame sih. Merah. Hanya karena dia itu boleh bilang repainting gitu ya. Repaint itu jadi kalau dapat sinyal di Bapak menemukan sinyalnya di satu time frame, Bapak nggak usah pindah-pindah time frame gitu. Jadi nggak pakai super resistannya, saya pakai ini aja. Nah ini nggak ada sinyal. Masih buy, ini masih boleh buy gitu. Dia menurut ini masih bisa buy. Ini nggak ada sinyal nih, nggak ada sinyal. Kita tuh nyari dia crossing. Ini saya simpan jadi template EMA 50 ya. Kita coba yang ini lah ya. 50. Oh, 550. Sini. 50. Ah, tinggalan dari 15. Ah, belum bisa ini. Di wih, resisten beneran tuh. Masih bisa bayar. 20-20. Bentar lagi. Nasdaq. Coba aja. Semua time frame bisa. Saya coba semua time frame. Di Dow Jones Nasdaq saya pakai 5 menit. Tapi tuh Dow Jones kayaknya nggak bisa tuh. Nggak ada sinyal maksudnya. Nah ini juga. Wah, besar kali ya lebarnya. Kita nunggu dia crossing. Jadi kalau mau masuk dia mesti nyari yang crossingnya itu. Malam juga, Dok. Ini, Dok. Belum ada sinyal kalau berdasarkan moving itu belum ada. Cuma kalau dari moving ini masih buy. Masih buy. Kita karena ini level kecemasan. Kalau super resistant level itu kan kayak harga pasaran gitu ya Pak ya. Mungkin gampangnya begitu ya. Dia sekarang kalau dia bisa nggak ngelewatin harga pasaran? Mana? Nah, nah ini kelihatan dia ketemu nih. Ketemu harga pasaran. Pas ya. Ini tepat di situ. Ini sedikit lewat nih dia. Sebelumnya kan di sini. Tuh. Jadi sekarang udah nggak di situ, adanya sekarang di sini dia. Ini dia lagi tertahan di sini. Oke, sip. Dojon. Ini pakai 5 pindah ke. Bentar, saya udah kebiasaan pakai 5 menit. Pindah 15 ya, gimana 15. Oh, ini masih sell nih. Ya dia sinyalnya tadi itu di situ tadi. Nah, ya alligator juga dasarnya moving average loh. Yang dia majukan, Dok. Dia majukan. Dia majukan. Ini contoh aja, Dok, ini. Dia majukan.
Jadi si moving ini dia majukan 8, ini dia majukan 5. Nah, terus dia ada satu biji lagi kan, ada satu. Dia begitu. Jadi alligator juga bagian dari dasarnya tuh moving average. Ya lagian kan harga apa candle apa chart ini kan dibentuk dari harga open, harga close, harga high dan harga low gitu. Apalagi kombinasinya. Pasti moving average yang jadi pelopor untuk banyak sekali indikator. Ini tinggal nyari nyari time frame yang kena di hati nih. Oh, ini baru closing nih. Jadi ini kita bisa masuk menit 29 nih ya. Baru closing dia. Closing yang benernya ada di sini. Jadi kalau kalau masih bearish sih sebenarnya masih masih bagus nih. Masih menarik untuk posisi sell. Coba aja lah. Saya juga pindah ini ke 30. ADP buruk itu normalnya Dow Jones jatuh. Menit 29 ya. Kalau dia jadi bearish, kalau saya lebih pakai begitu deh. Kalau nggak jadi bearish janganlah. Oh, oh dia mau breakout nih kayak ini. Ini lihat juga nih kalau menit 29 dia breakout masuk deh. Siapkan. Satu aja kali ya. Gold mas terlalu dekat ya dengan resistennya jadi enggak lah. Itu satu. Bentar, ini saya pindah ke 15 atau pindah ke 30. Jauh ya. Udah memang harus satu. Headphone menit 29 kalau dia berhasil breakout ya, jadi dia memotong si resistance level ya, saya mau masuk ke mobile. Kalau apa kalau Bapak lagi di time frame kecil, Bapak fokusnya di time frame kecil, Pak. Jadi nggak bisa begini ya, Pak, nggak bisa gini. Misalkan Bapak lihat di sini. Kemudian Bapak temukan ada crossing di time frame kecil ada crossing. Kemudian Bapak pindah ke time frame panjang. Nggak bisa, Pak. Kalau sinyalnya di time frame kecil, Bapak tradingnya ngekliknya juga time frame kecil. Nah, kenapa? Karena ya menurut kenapa begitu? Karena indikator itu terutama yang kayak gini nih, terutama yang model kayak moving begini, kan moving dia move gitu, Pak. Dia itu repaint, Pak. Jadi kalau Bapak udah nemu di 15 misalkan di menit apa di time frame 15 menit sinyalnya crossingnya di 15 menit, Bapak harus trading juga di 15 menit. Jangan Bapak pindahkan kemudian ke daily atau ke daily ke K1 atau H4 itu jangan. Menurut saya begitu, Pak. Itu bakalan fake beneran, Pak. Kalau saya nanti masuk, SL-nya saya pakai yang moving average yang 50 ini jadikan untuk jadi apa stop loss saya. Tuh, ini masih bodinya ngecil Ini sinyal nih, tapi saya nggak pede ngambilnya. Serius saya nggak pede. Apa yang nggak bikin saya nggak pede? Bodinya Pak kecil. Alasan aja sih sebenarnya, tapi ya gitulah. Nggak pede sampai kalau kecil. Kalau kalau body kecil gini tuh terkadang gitu ya Pak ya. Balik dia. Jadi yang positif ini yang ini.
Ah, ini menit 29 ya. Oke, menit 29. Detiknya 30-an deh. Pengen lihat dia beneran breakout gitu, Pak. Oh, ini udah ya. Udah. Zigzag sih. Lumayan ada 200 ya. Ya, untung tuh nggak kuat gitu, Pak, kalau kalau bodinya kecil tuh. Jadi kita nggak, ya kalau bodinya malah manjang. Lah ini jadi bagus. Waduh, itu dia, Pak. Terkadang gitu ya, udah punya pengamatan tapi nggak berani pakai pengamatannya sendiri. Nah, ayo pon. Oh ya, berdasarkan pengamatan juga kalau lagi posisi pon jangan diayo-ayoin gitu, dia jadi tiba-tiba melamban dia nanti. Oh, kita di sini. Wah, gue ngomongin panjang. Oh, ayo pon. Tetap aja saya harus bilang ayo gitu ya. Ini saya udah lama banget nggak apa ya. Ya mungkin karena jarang ada yang nanya tentang moving average. Dan gue malam ini saya menjelaskan tentang moving average. Dan kalau di grup biasanya kami itu pakai ini. Wah, dia udah di S1 TP lu deh, TP. Terdekat di sini. Wah, kalau di sini berarti 1:1 nih. Karena SL-nya 200-an, TP-nya juga 200. 1:2 dong. Ya, tapi gitulah ya kita kalau biar memasang TP ya, kalau udah biru ya udah siap-siap keluar. Hei. Ya, ini Pak. Jadi inilah kalau kalau apa pakai crossing ini, nah ini lihat. Contohnya seperti ini yang berhasil ya. Idealnya sih ngekliknya di sini. Sorry ini. Kok jadi nggak jelas. Di closing window yang ini. Tapi tadi saya maunya di sini tadi ya. Cuma karena bodinya tadi sempat mengecil di tengah-tengah time frame, saya nggak jadi masuk. Karena kalau masuk lumayan nih. Ah, ini, nah dia nggak jadi crossing ya, lihat dia balik lagi. Ini menarik nih. Menit 59 tapi lama ya. Udah lah, ayo pon naik. Wah, golnya terbang kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ayo pon. Ini baru segar nih. Ayo, come on. Ya, ayo pon.
Bisa saya pindahin juga stop lossnya ya. Boleh lah kali ya. Terlalu dekat. Terlalu dekat belum bisa. Ayo. Nah, ayo Pon. Yuk. Iya. Sip. Ya, ayo Pon, come on. Oke. Nanti ada yang mau tanyakan Pak, silakan. Nah, ini lagi time frame yang benar. Menit 44. Enggak, yang pakai framing-framingan. Ayo, kita geser kali ya. Oh, belum bisa. Saya belum bisa geser kalau begitu. Tunggu dia memanjang lagi baru baru kita geser. Saya mulai manjang, geser lagi dikit. Ke sini saya dulu ini. Ya, sip. Ya kalau kena pahit, kalau kena stop lossnya pahit aja, Pak. Ayo. Nah, saya suka pivot dia. Dia nggak repen, dia di situ aja terus. Nilainya sama aja, dia nggak berubah. Saya lapor. Ini belum ya, ini tunggu dia crossing baru kita bisa masuk. Kadang-kadang gitu, jadi pindah-pindah time frame tuh nyari nyari dia crossing aja. Nah, ini udah mendekati crossing nih, boleh 15 nih. Tapi belum crossing ya Pak ya. Ah, ini dia udah crossing. Nah, kalau kayak gini, ya seperti pertanyaan Pak apa Husni tadi ya. Kalau ketemunya di sini Pak di 5 menit, jangan bawa pindah-pindah Pak. Stay tune aja di ini, di M5-nya. Tapi ini kan belum lebar ya Pak ya, dia masih tweet begitu ya. Tunggu satu candle lagi lah, 5 menit lagi gitu. Ya, ayo. Hmm, sip. Turun lagi. Baru bilang sip turun dia. Hmm. Nah, ini nggak seru nih, nggak seru nih, nggak seru. Panjang nih. Kabur lah daripada saya kabur deh. Daripada dapat 18 doang. Kita cari lagi. Tadi yang udah mulai kelihatan kayaknya di mana tadi ya? Nah kan Pak, tunggu nih tuh. Boleh lah Pak. Mungkin ya apa? Semuanya sama lah Pak. Kalau kita metode mana yang paling baik, yang paling powerful adalah menurut saya yang paling powerful itu adalah metode yang Bapak pahami gitu ya. Saya belum paham kan ini gitu Pak. Ya, tapi saya tadi mencemaskan dia. Dia kena stop loss saya, jadi saya keluar. Aduh, nggak apa, santai. Itu menghibur diri Pak, bilang gitu, santai. Padahal gemes juga gitu. Ais, tuh, dipanjang nih Pak sini dia nih. Tapi seperti itu, kalau pakai model, jadi kita kita pindah-pindah time frame ini, itu buat mau nyari crossingnya, nah kayak gini. Dan kemudian kalau mau masuknya, ikuti aturan time frame ya, jadi kalau mau masuk menit 59, bukan sekarang. Karena kalau sekarang bisa terjadi kayak tadi ya, dia balik ke atas itu kan dia belum belum closing uh, apa time frame-nya belum closing kita udah masuk ya, ya punya punya peluang buruk juga gitu.
Ini belum crossing. Belum ada crossing gitu ya. Ah, kan udah mampir crossing tuh. Udah standby di sini. Berarti nanti lihat sampai menit 44 nih terjadi crossing atau enggak nih. Uh, udah cari lagi. Belum ya, belum closing ya. Oke, kalau yang mau tanyakan silakan Pak. Hmm, belum. Ya kalau cuma mendekat gini ada di satu buku tuh nulisnya namanya tuh eh, kissing moving gitu. Jadi dia cuma nyentas gitu ya, ngekiss dia plek terus balik lagi. Nah, ini di sini yang saya temukan gitu, kita mesti bersabar sampai closing candle-nya. Karena rumus tadi ya, candle plus 1 tambah 2 3 4 5 kan butuh harga deh. Oh ya, ini menit 59 nih, Pak. 59. Ini enggak, ini menit 44. Hampir ya, sedikit lagi ya. Saya rasa kita masih masuknya menit 49. Sorry, menit 59. Biar dia ini agak besar sedikit itu. Jadi tambah jelas sih. Soalnya itu Nasdaq ya. Nasdaq itu mendebarkan. Nah, doji ya. Oh, ini nggak jadi nih. Nggak jadi breakout ya. Nggak jadi crossing tuh. Makin jauh tuh mantul lagi kayaknya. Nih nggak jadi ya, nggak jadi crossing ya. Oh, ini makin keras crossingnya. Menit 59 tapi. Itu tadi pakai ini Pak. Pakai resepnya nih Pak ya. Itu eksponensial 5 dan EMA 50. 5-nya itu diambil dari 5 hari pasar. Ini pengamatan saya Pak. 50 ya salah satu dari golden rasio Fibonacci kan 50 ya. Satunya lagi 61,8. Cuma nggak cuma nggak bisa masukin moving average 61,8 nggak bisa. Jadi saya pakai yang 50. Bingung soalnya nanti ada data yang ke 1,8. Nah, pindah-pindah time frame-nya untuk mencari closing-nya. Tapi itu tadi, tapi itu tadi kalau dia terlihat closing di M15, ya kita ngekliknya di 15, jangan dipindah-pindah. Jangan pindah-pindah nanti. Bingung nanti soalnya jadinya. Kemudian kalau kita temukan misalkan ada closing di H1 ya udah H1. Oh diam 5 ya diam 5 aja. Nah, ini metode rahasia, Pak. Enggak sih. Soalnya kan judul judul itunya judul di flyer gitu. Flyer ini kan rahasia moving average. Nah, ini barusan barusan rahasianya nih, Pak. Cuma buat 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 yang hadir aja ya. Jadi beneran rahasia. Nah, nggak ada crossingnya jadi kita lihat. Nggak jadi gitu. Jadi kalau mau cari crossingnya dia harus benar-benar
terclosing. Ih, panjang nih. Menit 59 nih. Menit 15 nih. Kalau closing, oh iya iya. Ada istilah begitu ya. Betul betul Pak, betul Pak. Kalau closing buy berarti yang mana nih? Saya lupa bentar. Yang 5-nya di atas 50. Kalau closingnya sell itu berarti 50-nya di atas, 5-nya di bawah. Kalau dibikin IE mungkin kalimat kalimat perintahnya gitu. Jika jika moving average 5 memotong dari arah bawah ya, dari arah bawah terhadap moving average 50, maka itu buy. Jika kemudian dia memotong dari arah atas, itu sell. Jadi si MA5-nya itu datang dari atas. Kalau nggak salah bunyi bunyi di IE-nya mestinya begitu. Nah, si 5-nya ini datang dari atas, langsung motong yang 50. Sell. Jadi ini masih buy ini kalau ini jadi kita belum ada closing nih. Kalau kita cari closing kita tuh mau dapat awal-awal dari pergerakan dari sell atau buy gitu. Kita mau dapatnya begitu ya. Tuh. Lo pakai pasif itu bisa di IE kan ini. Ini nggak ada crossing ya. Jauh. Jadi nggak bisa pakai. Jadi nggak bisa pakai metode ini nggak bisa dipakai. Jauh soalnya dia udah nggak ada crossing. Ini juga. Wait. Nah, menit 59. Menit 5 wah. Kalau yang mau tanyakan silakan Pak. Nah, komentari silakan. Data kita sampai jam 9.15 ya. 9.10, 9.15 gitulah. Ada data nggak sih? Nggak ada ya? Oh, jam 9. Ntar lagi. Barusan ini datanya Amerika nih 24.5. Jadi refresh dulu. Kayaknya juga sama itu. Data Amerika buruk nih. Udah nggak naik lagi gitu. Jadi apa sektor bisnisnya udah mulai menurun. Semoga benar. Kenapa semoga benar? Berarti kan nanti kita bisa bikin tebakan untuk ke payroll ya. Kalau 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 apa bisnis di Amerika mulai menurun, maka perekrutan tenaga kerja cenderung akan menurun. Dia udah nggak 6 bulan lagi kan? Oh, nggak naik, ini nggak naik nih. Tapi masih 59. Belum. 7. Menit 59 ya. Wah, ini dia paten, dia nggak peduli lagi, dia masih bertahan nih. Deketin. Beneran nggak itu closing? Tuh, menit 59, Mbak. Itu closing tuh. Kalau menit 59 gini ya closing. Bye. Kayaknya sih bakal ketelan lagi nggak jadi closing gitu. Wah, oke. Kalau yang mau ditanyakan silakan Pak.
Ini serunya kayak bisa di Android nih. Bisa nggak ya? Coba saya coba lihat. Nah, ini. Protected content. Nah, katanya di depan. Oke. Jadi kalau pakai belum belum connect kan. Saya mau nampilin gitu kalau kalau pakai Android itu bisa gitu. Yang gini ini bisa di Android. Kalau pivot mesti pakai eh, aplikasi lain ya karena meta yang because is a was a special design. Nggak jadi. Jadi Bapak pokoknya tinggal dimasukkan aja indikator moving average. Baik, tapi dia belum. Kalau gini sih crossingnya lama ini, jadi gue bilang ya skip aja deh ini. Gue ini nggak ada peluang ya kalau mau pakai si uh, eksponensial moving average 5 dan 50-nya nggak ada peluang. Wih, nggak jadi crossing lagi. Batal deh, nggak jadi crossing dia Pak. Jadi ini masih sell nih ya, temanya tuh masih sell. Ini kan dia dari crossing pertama ini crossingnya, tapi belum ada crossing lagi. Menarik juga nih kalau mau pakai ini menit 15 ambil sell ya, SL-nya saya pakai high terdekat aja. Kayak ini aja lah SL-nya jadi nggak terlalu jauh. Oh, lagging pasti Pak. Pasti Pak. Ini kan masanya malam ini saya diberi tugas untuk temanya moving average ya Pak ya. Kalau menurut saya indikator sih lagging, pasti lagging. Karena kan dia pakai rumus tuh Pak. Kan kayak tadi tuh ngitungnya tuh Pak. Di rumusnya udah ada ya MA itu kan. MA berapa gitu ya, misalkan 5. Dia kan harus dihitung dari close candle pertama ditambah close kedua ditambah close 3. Nah gitu kan harga close gitu ya. Jadi udah pasti lagging. Karena harga harus ada dulu. Nah cuma kemudian ada yang nggak nggak mau peduli gitu. Maksudnya bisa lah indikator itu biar dia kasih gambaran ke depan ya gampang. Gini, shift aja. Nah, jadi ke depan dia Pak.
Gila, ini rapat nih, rapat nih. Nah. Kan Bapak kalau ikut berapa kali apa ikut webinar saya sebagian besar itu kan saya pakainya kan kosong melompong gitu saya. Jadi baru kemudian tarik support asisten atau kalau kayak pivot juga kan itu kan hitungannya baku gitu ya. Jadi berdasarkan harga kemarin dah gitu aja. News ISM. Kalau yang services menurut saya kurang. Kita cari sinyal. 20.55 nih sinyalnya gold masih buy ya. Nanti entry-nya menit 59. Euro kecil nggak usah. Kanada sell dong. Sell banget ini. Menit 59. Dow Jones no sinyal. Badannya kecil. Nasdaq buy kayaknya. Oh enggak. Nasdaq justru sell loh sinyalnya. Ngeri. Nasdaq skip dulu. Gold nih. Sinyalnya buy. Nih sinyalnya sini buy. Tapi ngeliat ini modelnya apa ya udah di langit gitu ya, ya skip aja deh. Pon sinyalnya juga buy. Dia turun dulu, wah keren. Tapi biasanya ISM tuh yang volatile itu adanya di manufaktur. PMI itu lebih banyak yang dilihat tuh manufaktur. Karena manufaktur bagian dari apa industri yang menggabungkan antara manusia dan terutama manusia dan mesin. Kalau yang jasa biasanya tuh ini yang model kayak ini Pak, perusahaan jasa kayak model Grab, Gojek gitu Pak. Jadi tenaga kerjanya memang turun naik banget gitu. Dan mereka selalu merekrut. Ya, ada yang menarik nih. Tapi si golnya ketinggian nih. Nah, gitu ya. Saya buy ini aja deh, saya buy Nasdaq nih. Bukan pakai trik fundamental tapi saya ngeliat ini nih. Saya mau coba deh gitu ya. Tapi beresiko ya Pak ya. Sebaiknya buatnya nggak usah banyak, satu aja. 0,1 aja. Menit 59. Ntar lu detik ini pastiin biar dia tetap gedein. Biar dia tetap ngangak begini nih. Biar kecil juga. Ayo. Menit 5. Geser. Menit 59. Menit 59 belum. 59. Oke, sip. Ayo, come on. Belum ada yang di kamu nih. Cuma kalau di Nasdaq ya siapin jantung nih. Siapin equity, siapin jantung. Detiknya nggak 30 deh, nggak 30. Detik-detik tengah. Nah, jadi mulai jadi bullish. Dan ini harus kita tetap pakai stop loss-nya harus tetap pakai. Ya. Ini 30 tuh ya. Saya buy Nasdaq. SL-nya saya pindah time frame dulu. Soalnya saya mau ngambil moving average ini. Nah, masuknya 5 menit Kak. H1 ini untuk karena saya mau stop loss-nya aja. Semoga benar. Untuk amatannya kita amati di ayo. Tadi masuknya karena ini ya, Pak. Ayolah.
Up. Nggak berani pakai ini, nggak berani pakai satu lot. 0,1 aja risikonya lumayan tuh. Ada. Aduh. Oke, lihat ISM berapa. Ujungnya naik ya? Enggak. Turun enggak? Oi, turun dia. Ayo Nasdaq, mendebarkan nih. Masih top crossing tuh. Doji pula lagi masuknya. Ini tawanya nggak enak, Pak. Tawanya nggak enak, soalnya minus. Wih, nah kita suka, saya dulu suka nyari-nyari begini nih dia. Nah, berarti kan boleh tunggu gitu ya, boleh tunggu. Tapi kalau dia udah ini tadi bagus nih sel ya. Wih, panjang nih. Wih, panjang nih. Ya Nasdaq, datanya gimana? Di atas 50 pasti. Oh, mantap. Masih bagus ya Fitch. Iya, pantas. Strong dollar jadi ini. Naik dojonnya dong. Ayo Nasdaq, TP-nya di mana ya? Oh, ini aja ya. Ini nih lagi all time high di sini ya. Nah, situlah. Siapa tahu kena. Datanya bagus tuh. Gue turun. Oke, MA. MA-nya 5 dan 50, Pak. Eksponensial. Iya, Pak. Makanya saya nggak mau ngambil tadi udah ketinggian rasanya, Pak. Datanya bagus Amerika, Pak. Wih, euronya paling paling edan tuh. Crossing nggak ya? Wih. Baru aja dibilang yang servis tuh nggak volatile. Dia marah dia Pak sama saya Pak. Ini simpel ini pakai pakai standar aja. Wih, 1% candlestick Pak. Ini risknya lumayan nih. Wah, tajam. Menit 4 ya Pak ya. Saya pilihannya antara di gold atau di pound atau euro ya. Saya ke gold deh. Candle kedua nih ya. Biar seru ya. Oke, saya sell gold, stop loss wajib. Kalau kena pasti lumayan nih. Wow, kan nggak kira-kira. Ini pakai teori itu, entry di candle, closing candle kedua. Pak. Oh, udah pakai detiknya ya. Oke.
Ayo gol. PP-nya sih nggak usah jauh-jauh. PP-nya nggak usah jauh-jauh ya Pak ya. PP-nya di sini aja. Ya, ayo gol. Oke, ayo gol. Nah, ayo. Ayo gol. Kalau keluar harus keluar semuanya Pak. Kalau saya keluar, akan saya keluarkan semuanya gitu. Iya, sip. Nasdaqnya stabil Pak. Go, come on. Salah lagi. Yuk. Nah, ayo gol. Nah, belum. Cepet. Ini susah menghentikannya. Tunggu dia agak tenang dulu baru keluar. Asem, ayo. Bapak mantep dah. Ayo gol. Kok jadi tersen gitu ya? Ayo gol, come on. Nah, ya, ya. Ya, kenapa nih? Sorry Pak, zoomnya gangguan. Udah deh, saya close aja ya semuanya ya Pak ya, lumayan. Ya, enak jadinya. Ya, kalau ada yang mau komentar lagi silakan Pak. Uh, buset euro. Mau crossing dia jadinya. Panjang. Nah, udah saya close ya. Oke. Ada yang mau dikomentari Pak? Silakan. Silakan Pak. Biasa lah Pak. Siapa dia balik lagi Pak? Gila betul, keren. Gue nggak suka begitu Pak. Pas kita set end
Wah, saya nggak merhatikan New Zealand nih, Pak. Soalnya kalau malam ini saya malas ke New Zealand, Pak. Itu biasanya tuh Pak, ganasnya kan di pagi-pagi gitu ya. New Zealand. NQ atau NQ tuh? Sorry, Pak. NU ya, Pak ya. Jadi apa ya? Bukannya buruk sih, Pak. Saya tuh terus juga candlenya kadang-kadang panjang tapi nilainya tuh enggak panjang gitu, Pak. Saya di 820, 1824. Bapak ketariknya lumayan loh, Pak. Iya, Pak. Yang bikin saya nggak tarik ini. Jadi biarpun catnya panjang tuh dolarnya nggak seberapa gitu. Jadi nggak asik jadi. Boleh aja kali sell, Pak ya. Jadi apa eh saya suka yang mendebarkan kali. Tapi boleh aja sih, Pak, kayaknya apa ya. Oke, kita pakai teori. Ya, turunnya cepet, Pak. Betul, Pak. Oh, nggak keburu ya, Bapak. Boleh aja lah Pak sell. Nanti SL-nya tinggal di itu, di high terdekat itu kan. Jadi kita masuk dengan resiko yang pendek kan. Spreadnya juga nggak jauh nih saya. Tuh, sama dengan euro spreadnya. Sorry, dengan pound. Nah, kalau yang crossing-crossing itu agak ribet kan, spreadnya jauh. Ya, Nasdaq-nya jadi galau dia. Back to sideway lagi ya. Saya sih nggak sayang, Pak. Udah dapat dolarnya, Pak. Santai, Pak. Santai dah. Nggak pusing lagi dah. Ada sih yang bikin pusing. Kenapa nggak ambil 2 atau 3 lot tadi di situ gitu. Iya, betul, Pak. Daily-nya tuh seolah-olah aja nih. Tapi gini nih, Pak. Saya tertarik dengan daily-nya nih. Nanti ya, Pak ya. Dia masih masih memenuhi kaidah itu, three soldier gitu. Ntar dia nunggu di dekat-dekat closing deh. Nah, problemnya satu bahasa ini. Kadang-kadang spreadnya kalau mendekati closing tuh jauhnya minta ampun gitu ya. Sebenarnya bukan ISM kali ya. Oh, rekor high. Oh ya, SM-nya pantesan jadi luar biasa ya, karena belum pernah muncul angka ini, angka 64 ya. Kalau sekarang sebel ya, Pak ya. Begitu udah keluar BEP malah terjun dia. Ya, begitulah kita, Pak. Aduh. Berarti mestinya 4 porsi, Pak. Kalau cuma 2 baru BEP doang. 2 itu 4 potong lele loh, Pak. Ya, Pak. Kita istirahat dulu sampai ini, sampai payroll aja nanti. Ini Nasdaqnya, Nasdaqnya bingung tuh. Crossing lagi, iya. Ini asik nih. Ini crossing itu. Oke. Ada yang mau dikomentari lagi, Pak? Iya, saya juga perkiraan tadi agak meleset ya, Pak.
Ya, 1826. Ini sih, ini balik lagi dia. Kayaknya hasil akhirnya bearish ini. Oh, Bank of England. Besok Pak, saya kirim ke grup ya Pak. Ulasan tentang Bank of England ya Pak. Lagi saya ketik sih Pak, belum kelar. Jangan lupa udah di grup. Ntar saya kasih deh. Udah saya siapkan. Cuma sayangnya dia rilisnya jam 18.00 pas maghrib. Nggak bisa bikin trading bareng di situ ya. Yang menarik tuh sebenarnya kalau lihat ini ya Pak, review aja nih. Sepertinya sih suku bunga masih dipertahankan. Terus juga stimulusnya juga masih dipertahankan. Jadi yang menarik nanti tuh ngelihat yang bisa bikin dia jalan nanti menurut saya itu komposisi votingnya tuh. Soalnya kemarin tuh ada satu member yang minta pengurangan stimulus. Euro New Zealand. Oke. Euro New Zealand. Pairnya aja nggak saya buka catnya. Saking saya nggak ngeliatin Pak, maaf Pak. Uh, kita kasih template-nya aja. Masih sel nih Pak. Begitulah Pak. Menurut saya sih masih sel Pak. Iya masih sel nih. Tuh. Ini juga asik kayak Pak sel ya Pak ya. SL-nya di high aja nih. Menit 59 tapi. Oke. Mungkin ada mau ditanya lagi Pak? Silakan. Kalau nggak ada, saya rasa bisa kita cukupkan sampai di sini malam ini. Terima kasih semuanya. Ya kurang lebih begitulah Pak. Eh, Euro New Zealand nggak Pak, ini masih sel nih, Pak. Yang saya kan New Zealand. Jadi kan kalau ngeliat ini aja, cuma kan dia kalau yang Euro kita kan ngeliatnya tuh dari basis pairnya gitu Pak. Kalau Euro New Zealand kan basis pairnya kan Euro, jadi Bapak ngeliatnya ke Euro Pak. Dan di jam ini jamnya Euro nih, bukan jamnya New Zealand. Kalau pagi sih mungkin itu dipengaruhi oleh New Zealand, tapi kalau malam dia dipengaruhi oleh Euro. Menurut saya Pak ya. Oke. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam juga. Nah, bisa nggak?